Mas Eko perlu ditanggapi. Tadi Bang Henry menyatakan kalau bisa setelah kejadian ini Ade Armando introspeksi diri. Lebih Berkepala dingin lagi. lah. Komentarnya juga jangan yang pedas. Nah ini seperti apa? Karena baru-baru ini ada video viral menunjukkan statement Ade tak gentar, saya tidak takut, makin berani. Ada yang mengungkapkan makin menggila. Itu betul nggak? Ya artinya provokasi. Takut ada provokasi. Ya, Jadi provokasi. nggak selesai juga provokasi. Kita berikan Kita kesempatan dulu ya, provokasi. Kita ke Mas Itu Eko kita dulu. bisa buktikan. Baik, Bang Novel ditahan dulu, kita ke Mas Eko tadi dulu. Artinya persekusi yang hari ini menimpa Ade Armando tidak membuat dia menghentikan informasi atau katakanlah pencerahan pada publik. Itu aja. Jadi Ade Armando nggak akan mundur cuma karena dipersekusi seperti ini. Saya yakin itu. Karena saya juga mengenal dia yakin dengan apa yang dia lakukan, dia yakin dengan apa yang dia pikirkan, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan. Jadi dia nggak akan mundur. Tapi apakah nggak bahaya juga kalau misalnya terus-terus akan menjadi target begitu loh Mas Eko? Maksudnya jadi target apa nih? Apakah memang bangsa ini sudah sedemikian biadab sehingga orang yang berbeda pemikiran jadi target? Karena seperti ini Mas Eko, kami hanya menyampaikan. Ada target foto-foto Mas Ini Eko, asas foto Ade kepercayaan Armando, kita, sebab foto akibat siapa Denny menabur Siregar. angin menuai badai. Bang Novel ditahan Itu. sejenak, Bang Novel. Kita bergiliran bicaranya supaya jelas didengar publik. Ada yang memframing itu, wah jangan-jangan target selanjutnya ada nama Mas Eko, nama Denny Siregar, nama... Ya itu kan usaha Arya yang Permadi. membungkam, usaha agar kita diam. Setelah kita diam maka orang-orang yang kemudian menguasai opini publik itu adalah orang-orang yang memang gak suka. Sama ketika kita meneriakan jangan gunakan agama sebagai alat politik atau jangan tunggangi agama. Maksud saya, jangan tunggangi agama untuk mencapai kekuasaan politik. Itu yang selalu kita teriakkan. Kemudian kita distempel buzzer, kita distempel penista agama agar kita diam dan mereka berkuasa. Itu yang kita nggak mau. Lagian nggak ada yang targetin gitu. Itu di media sosial, Bang. Ramai di medsos, Bang. Rame itu Bang. Nggak, Foto-foto kalau- Mas Eko dan teman-teman ini. Saya sih sebetulnya tadinya mengharapkan komentar pertama dari Bang Ade itu adalah saya akan mengambil hikmah dari pelajaran ini. Nggak gitu. takut. Jadi lebih slow gitu. Walaupun Menyejukkan, itu menyejukkan. Tar dulu, antum. Cakep udah. ini gue aja takut terdekat dia nih. Bukan takut maksud gue ngomong aja. Luar biasa. Giliran Bapak. Ya, jadi Secara maksud saya bergiliran kita. kalau statementnya itu akan meredakan gitu. Walaupun saya paham juga pasti Bang Ade nggak akan berhenti di sini. Anyway, nah setelah ini kan kita menunggu nih proses polisi ya. Mudah-mudahan aja bisa selesai. Karena buat saya agak ajaib juga sih. Karena itu deh ya. Saya kan lihat dari jauh. Bahkan saya aja nggak tahu tuh ada peristiwa itu. Memang kejauhan juga gue nontonnya, saya nontonnya gitu. Cuma kaget juga ternyata di tengah itu ada yang kerusuhan itu. Dan sampai sehari ini kan kita belum tahu tuh kenapa mukul. Terus sampai hari ini juga kita nggak tahu siapa yang teriak-teriak gitu ibu-ibu. Kita kan cuma dengar suaranya doang tuh ya. Itu mamanya ada di mana, siapa yang teriak-teriak tuh juga mama tuh juga saya nggak tahu tuh siapa. Jadi semuanya ini sebetulnya masih misteri. Yang tidak misteri itu cuma aspirasi mahasiswa itu. Itu yang nggak misteri itu. Tapi kalau kasusnya Ade Armando menurut saya terlalu banyak misterinya gitu. Ya. Termasuk yang beberapa komentar Ade Armando itu memang betul. Kadang-kadang mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang biasa-biasa aja, mungkin ada yang ketawa aja gitu ya. Tapi memang saya setuju kalaupun tersinggung tidak boleh persekusi kekerasan seperti kemarin. Ya komunikasi berbeda itu kan hal yang biasa. Tapi jangan diselesaikan dengan cara-cara kekerasan. Karena sekali ada kekerasan akan memunculkan kekerasan-kekerasan berikutnya. Baik itu sebagai balasan atau membiasakan mekanisme permisif. Jadi orang menjadi permisif. Oh Ade dipukulin, nanti gentian yang ini dan ini yang lain. Itu kan permissiveness namanya. Tapi juga oh dibalas. Nah itu bisa terjadi. Makanya memang yang namanya kekerasan ini harus dihentikan. Mereka-mereka yang terlibat, yang foto-fotonya ada di situ harus dibuktikan. Karena sekarang sudah mulai muncul yang namanya disinformasi. Saya baca di beberapa grup itu mengatakan bahwa pelaku pemukulan Ade Armando itu aparat katanya. Yang wajahnya pakai topi itu aparat. Berarti kan aparat sekarang yang dituding. Selesaikan, harus dibuka siapa orangnya, pelakunya siapa. Karena ini saya setuju kalau dengan saudara Henry, Bung Henry, bahwa ini namanya sama ya, cuman beda. Bung Henry, Prof masih doktor ya. ya bedanya begini, kalau dia namanya mengambil hikmah, ini semua orang harus ambil hikmah. Apa Termasuk itu juga hikmahnya? Ade Armando. Termasuk mahasiswa, bahwa setiap ada demo mahasiswa selalu ada yang memanfaatkan. Kan bukan mahasiswa yang mukulin Ade kan, orang lain kan, saya nggak tahu siapa.
itu kan berarti ada yang memanfaatkan. Maka hati-hatilah. Karena memang selalu setiap ada kesempatan, ada orang-orang yang mengambil keuntungan dan kesempatan di situ. Yang menggelar tikar mahasiswa, yang duduk, yang menikmati orang lain. Itu yang sering terjadi. Maka harus hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Itu.